Halo sahabat-sahabatku, apa kabar? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat, bersuka cita karena kita baru melewati hari Natal. Tentu sukacita Natal itu masih ada dalam hati kita. Saudara-saudara, memang kita mendengarkan kabar-kabar tahun yang akan datang akan ada resesi yang besar, mungkin krisis ekonomi, tetapi biarlah kita diingatkan bahwa kita jangan takut, kita jangan gentar, kita jangan khawatir dengan kabar-kabar yang kita dengarkan. Tapi mari kita yakin akan firman Allah, percaya akan firman Allah, percaya akan janji-janji Allah. Karena lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada satu titik, satu iota dari hukum Taurat, dari Alkitab itu akan ditiadakan. Nah, mari kita belajar dari para gembala-gembala. Mereka mungkin profesinya tidak mentereng, profesi mereka mungkin ya namanya bekerja sebagai gembala kambing domba. Mereka berada di gunung-gunung, di bukit-bukit. Bahkan mereka terancam oleh perampok, oleh binatang buas yang bisa menerkam baik kawanan yang mereka gembalakan ataupun diri mereka sendiri. Nah, ketika peristiwa malam Natal, mereka berada di padang Efratah. Kemudian mereka dilawat ya oleh malaikat dan mereka mengalami ketakutan. Nah, terkadang ini juga yang ada dalam hati kita ketika kita mendengarkan ada kabar-kabar, ketika ada berita yang disampaikan kepada kita, kita mengalami ketakutan. Tetapi sementara di dalam ketakutan mereka, malaikat itu berkata di dalam ayat yang ke-10, dia berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk semua bangsa." Dalam ayat yang ke-11 dikatakan, Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Luar biasa. Akhirnya gembala-gembala ini mereka dikuatkan, mereka dipulihkan, dan mereka memiliki sukacita. Sehingga ketika mereka mendengarkan berita yang dari sorga ini, mereka akhirnya pergi datang kepada Yesus yang ada di Bethlehem. Kiranya kebenaran ini mengingatkan kepada kita bahwa kalau ketakutan itu satu hal yang biasa, yang lumrah, tetapi jangan biarkan ketakutan itu menguasai hati kita. Dan mengapa kita harus takut? Ya, demi keselamatan saya dan saudara, Yesus rela mati di atas kayu salib. Dia berkorban untuk kita. Bagaimanakah mungkin dia tidak akan menolong kita di dalam menghadapi tahun 2023? Mengapa kita perlu takut? Karena juru selamat itu telah menjadi milik kita. Kita telah diselamatkan, kita telah ditebus oleh Tuhan. Kita memiliki sorga, memiliki kehidupan yang kekal. Untuk itu tidak perlu kita takut, tidak perlu kita gelisah. Itu juga yang Yesus sampaikan kepada murid-murid dalam Yohanes 14. Janganlah gelisah hatimu. Dia juga menyampaikan kepada kita pada hari ini. Janganlah gelisah hatimu. Jangan takut. Sebab aku, Tuhan, menyertai kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku akan melindungi kamu. Karena kamu adalah biji mataku. Dan aku akan memenuhi setiap janji-janjiku dalam kehidupanmu. Untuk itu, mari kita tetap setia, tetap taat, hidup dalam kebenaran, terus menjalankan apa yang menjadi panggilan saya dan saudara, terus menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Karena itulah tujuan kita diselamatkan oleh Tuhan, supaya kita terus menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Sama seperti para gembala-gembala, mereka telah dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar yang dari sorga, bahwa hari ini Juru Selamat yaitu Kristus telah lahir di kota Daud.
Tuhan juga akan memakai saya dan saudara untuk memberitakan kepada dunia ini bahwa Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, telah lahir, bahkan telah mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, telah bangkit, bahkan naik ke sorga, menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya, dan yang akan datang kembali pada kali yang kedua, menjemput orang-orang yang setia. Tuhan memberkati.